Baik, terima kasih kepada Kakak Petrus. Kakak Petrus ini pegawai di Pegunungan Bintang. Kebetulan lockdown atau di masa pandemi COVID-19, sehingga beliau lockdownnya di sini nih, di seputar Pramuka Jakarta ya. di Jakarta. Maka sudah kurang lebih 3 bulan lebih beliau tidak bisa balik ke Papua. Kesempatan ini saya bersama dengan beliau, alhamdulillah motivasi beliau itu yang saya temukan hari ini ada beberapa hal. Sehingga saya merasa terpanggil agar saya bisa wawancara sedikit beliau terkait dengan beliau sudah berpikir anak-anak yang punya masa depan. Alhamdulillah anak-anak beliau ini sudah mulai SMP-nya di Jakarta dan sekolah-sekolah yang ternama, saya kira begitu. Ini biar lebih keren dan lebih kita tahu lebih dalam, ya mungkin pandangan beliau ini ada hal apa sehingga beliau bisa menyekolahkan anaknya di Jakarta kemudian dari sejak SMP. Ini beliau Pak Petrus, atau kita sering manggilnya Kakak Petrus. Silakan Kakak Petrus. Baik, terima kasih. Bagaimana sampai saya tergerak hatinya untuk menyekolahkan anak saya ke Jakarta, karena di daerah saya memang pendidikannya masih jauh. Artinya bahwa keterbelakangan. Akhirnya dengan pikiran saya harus sekolahkan anak saya ke Jakarta untuk mereka bisa mandiri untuk ke depan bisa sesuaikan dengan daerah lain, dan dia sendiri, anak saya boleh berpikir leluasa untuk kemandiriannya. Saya pikir hal yang baru, terutama yang itu, yang lainnya ya walaupun finansial seperti ini, kopi ini mungkin bukan kami saja alami, tapi mungkin rekan-rekan dari semua daerah yang ada di bertolak dari kopi, semua alami hal yang sama. Pikir yang itu yang saya bisa sampaikan. Baik, Kakak Petrus, sangat menarik ini. Memang mungkin saya mendapat cerita sedikit dari Kakak Petrus. Apakah sebelumnya memang Kakak Petrus ini pernah kuliah atau ada lama tinggal di Jakarta, atau memang menginginkan cita-cita anaknya itu punya masa depan gitu? Ya, sebenarnya kenapa sampai saya kuliah di Jayapura saja, di Papua, dan memang kami berasal dari Pegunungan Bintang dan menyerahkan anak kami di Jayapura. Walaupun SD di Jayapura, kami bertugas di Pegunungan Bintang, tetapi anak kami di Jayapura. Sama halnya juga, kenapa kami orang tua di Pegunungan Bintang, di Oksibil, sedangkan anak kami di Jayapura, mulai dari TK sampai dengan SD kelas 6. Dari kelas 6 saya dengan ibu berkomitmen bahwa anak kita harus sekolahkan di luar. Hal yang seperti ini. Nah, kenapa sampai kami sekolahkan sampai di Jakarta? Bagaimana dia menyesuaikan pendidikan di luar dan bisa menerapkan ketika dia selesai untuk menerapkan di daerah kami, dalam arti Pegunungan Bintang atau khususnya Papua, pada umumnya Papua, dan lebih khusus Indonesia. Seperti itu yang mungkin saya sampaikan lebih luasnya. Ada berapa anak yang sekolah di Jakarta? 3. Semuanya tiga di Jakarta. 3. Oh, di mana saja sekolahnya, Pak? Nah, satu di Jakarta Pusat dan 2 di Bogor. Oh, memang ini saya kira putra Papua yang berbeda, karena istri beliau bukan juga orang dari luar, tapi istri beliau juga orang Papua, Pegunungan Bintang. Ini yang sangat menarik, artinya beliau sudah bagaimana memikirkan
nasib dan masa depan anak-anaknya agar menjadi cara anak-anaknya cara berpikir yang lebih jauh sehingga balik ke kampung itu bisa berbuat sesuatu untuk daerahnya. Mungkin pesan-pesan terakhir dari Kakak Petrus, apa keinginan Kakak Petrus agar anak-anak yang punya masa depan yang lebih baik ini bisa bermanfaat untuk bangsa negara, untuk daerahnya di Pegunungan Bintang? Ya, keinginan kami kalau kami sebagai, mungkin kami yang keberapa, kami bukan pejabat, kami sebagai staf keuangan, tetapi kami berpikir untuk masa depannya anak kami. Nah, hal ini kita membuat jalan untuk teman lain juga, mendorong kepada teman-teman Papua maupun Papua Barat, walaupun sudah ada, tapi mari kita jalan sama-sama untuk membangun Papua Barat. Ya. Baik Kakak Petrus, bersama dengan saya Detik Indonesia, semoga hari ini kita sangat bermanfaat, sedikit petikan-petikan dari Kakak Petrus. Terima kasih ya Kakak Petrus. Ya, sama-sama. Baik.